Bentar, saya rekam dulu. Saya share materi tentang pengorganisasian. Nanti materinya akan saya berikan di grup. Materinya berarti hari ini ada 3 ya. Tapi eh, yang akan saya sampaikan sekarang berkaitan dengan pengorganisasian. Jadi dalam manajemen ada 5 fungsi manajemen. Ada beberapa sumber yang menyebutkan 4 fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, evaluating, dan controlling. Itu yang 4. Atau pakai yang 5, planning, organizing, staffing, evaluating, dan controlling. Gitu. Planning artinya perencanaan. Jadi fungsi manajemen itu adalah merencanakan dulu. Nanti setelah merencanakan, baru membuat pengorganisasian atau mengatur berdasarkan rencana yang sudah dibuat. Tujuannya apa? Agar tujuan dari organisasi tersebut itu bisa tercapai. Nah, kemudian yang ketiga, itu ada yang menyebutkan staffing, ada yang langsung loncat ke equating. Staffing itu adalah pengaturan staff. Pengaturan staf atau orang-orang yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas. Tanggung jawabnya ke siapa, wewenangnya apa, siapakah orang yang berkompeten dalam tugas tersebut, bagaimana hitungan perawatnya, gitu ya, itu masuk dalam staffing. Beberapa beberapa poin itu masuk dalam organizing, masuk juga dalam pengarahan atau equating. Nah, yang keempat adalah equating atau pengarahan. Nanti setelah dibagi tugasnya, orang-orangnya sudah diatur, di staffing. Kemudian selanjutnya adalah pengarahan, bagaimana cara pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Ya, di situ nanti ada banyak komponen, nanti juga akan saya jelaskan. Terus yang terakhir adalah controlling atau pengawasan. Yang akan kita bahas hari ini terkait fungsi manajemen yang kedua, yaitu pengorganisasian. Konsep dasar organisasi. Konsep dasar organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan untuk mencapai tujuan. Jadi, isi dari isi dari apa namanya? Isi dari konsep organisasi ini adalah pengkoordinasian. Jadi, pengkoordinasian yang memang harus dilakukan dengan batasan-batasan yang bisa dikaji, yang bisa dilihat. Artinya apa? Masing-masing organisasi atau masing-masing pihak, masing-masing kesatuan sosial tersebut itu punya kewenangan, punya tugas dan fungsi yang berbeda-beda tergantung dari perannya sebagai apa. Semuanya itu kewenangan itu dibuat itu tujuannya untuk mencapai tujuan. Dalam pengorganisasian itu berhubungan dengan mengalokasi dan mengatur sumber daya untuk menyelesaikan tujuan yang dicapai, yang akan dicapai. Jadi sumber daya yang ada, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya yang lain berkaitan dengan sarana, keuangan, maupun yang lainnya, itu harus dialokasikan secara merata untuk tujuannya agar tujuan organisasi tersebut bisa tercapai. Nah, di dalam fungsi pengorganisasian ini ada beberapa peran manajer yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menentukan tugas yang akan dikerjakan. Jadi manajer itu bisa dalam hal ini adalah kepala rumah atau manajer keperawatan itu harus mengatur dulu nih kira-kira ada tugas-tugas apa sih yang harus dikerjakan. Kayak kalau kepala ruang berarti kan membagi nih di ruang rawat. Tugas apa yang harus dikerjakan oleh perawat? Oh, pertama ada perawatan langsung. Oh, ada perawatan tidak langsung. Oh, kemudian nanti ada pendidikan kesehatan. Kemudian nanti ada pendidikan dan latihan baik untuk perawat maupun untuk mahasiswa. Nah, itu siapa nih yang akan bertanggung jawab? Perawatan langsung. Perawatan langsung juga ada levelingnya nih.
Untuk yang apa tugas-tugas kompetensi yang berat yang butuh pelatihan, kira-kira siapa orangnya, ada berapa persen tindakannya. Untuk tindakan-tindakan yang gampang, itu siapa, gitu-gitu. Nah, itu masuk dalam tugas dari manajer keperawatan. Kalau itu lingkupnya adalah organisasi ruang rawat, ya itu jadi tugasnya kepala ruang. Individu yang akan mengerjakan pengelompokan tugas, struktur pertanggungjawaban, dan proses pengambilan keputusan itu semuanya apa namanya semuanya diatur oleh eh, manajer. Tujuan pengorganisasian yang pertama adalah mempermudah untuk pelaksanaan tugas. Kalau kita bekerja dalam suatu posisi, tugasnya sudah jelas itu kan akan lebih enak. Ya, kita tahu batasan-batasan kita, mana yang menjadi tanggung jawab kita, mana yang jadi kewenangan kita, yang pastinya sudah disesuaikan dengan kompetensi yang kita miliki. Itu akan lebih enak daripada kita ngambang nih. Saya tugasnya apa ya? Akhirnya ditugasin semua, dikerjain semua, kan malah capek sendiri. Itu malah kebalikannya, karena saking banyaknya eh, tugas, sehingga malah beda yang dikerjain gitu. Karena saling apa ya saling mengandalkan orang lain ceger-cegeran gitu, oh itu kan harusnya dia, itu harusnya dia, gitu-gitu kan malah nggak selesai Apa? tugasnya. Ya, yang kemudian yang kedua, mempermudah pimpinan melakukan pengendalian. Kalau sudah punya batasan yang jelas, pimpinan itu bisa dengan mudah mengevaluasi atau melakukan pengendalian eh, tentang tindakan-tindakan yang dilakukan gitu. Jadi kayak misalnya gini, askep. Askep itu jadi tanggung jawabnya siapa? Oh, askep itu jadi tanggung jawabnya tim dari mulai eh, pengkajian sampai intervensi. Itu tanggung jawabnya Kadin. Ketika Paru melihat bahwa diagnosanya cuma dua, diagnosanya cuma satu, kok ini diagnosanya nggak sesuai dengan SDKI gitu misalnya. Maka dia bisa menegur ke timnya langsung, bukan ke orang lain atau bukan ke semua orang. Gitu. Jadi kita hanya perlu mengintervensi ke timnya. Kamu udah tahu belum tentang penegakan diagnosa SDKI? Kamu udah tahu belum, udah pernah ikut pelatihan belum SDKI? Terus misalnya lagi, kamu tahu nggak pasien ini nih, pasien apa sebenarnya, hasil pengkajiannya bagaimana? Itu kan bisa dikendalikan oleh pimpinan. Ya, yang ketiga, tujuan pengorganisasian agar kegiatan-kegiatan para bawahan itu terarah ke satu tujuan yang telah ditentukan. Jadi, tujuan dari organisasi itu juga akan bisa dicapai karena eh, kepala ruang sudah mengorganisasikan tugas-tugas itu dengan jelas kepada anak buahnya. Gitu. Jadi caranya misalnya gini, tujuan tujuan dari ruang rawat itu adalah biro komplain misalnya. Ya udah, pimpinan akan memberikan aturan, mengorganisasikan bahwa untuk mencegah adanya komplain, yuk ruang-ruang VIP misalnya dikasih perawat yang cakep-cakep, yang senyumnya bagus, yang kira-kira bisa berpikir kritis, yang pintar-pintar gitu. Nanti ruang kelas 3 karena pasiennya banyak, cari yang staminanya bagus, ya, yang bisa berpikir cepat juga, bisa memberikan keputusan dengan cepat gitu misalnya. Ya, jadi biar arahnya itu sama. Kan tadi mengatur staffing itu kan juga masuk dalam pengorganisasian. Yang keempat, tujuan pengorganisasian agar dapat menentukan orang-orang yang tepat untuk tugas-tugas yang ada, ya kayak tadi pengaturannya. Prinsip-prinsip dalam pengorganisasian yang pertama adalah pembagian kerja, pendelegasian, koordinasi, dan manajemen waktu. Pembagian kerja itu didefinisikan ada nggak? Nah,
Pembagian kerja itu didefinisikan sebagai eh, memilah-milah jenis pekerjaan gitu. Jadi pimpinan atau kepala ruang rawat yang paling pendek kan, yang paling rendah kan manajer perawatan itu adalah kepala ruang ya. Kepala ruang rawat itu membagi jenis pekerjaan yang akan dilakukan oleh oleh anak buahnya. Itu namanya pembagian kerja. Kemudian ada pendelegasian atau memerintahkan atau menunjuk orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan tersebut. Pendelegasian itu juga bisa diartikan sebagai tugas yang harus dikerjakan orang lain, tapi harus diawasi juga oleh si pemberi tugas. Gitu. Misalnya gini, yang boleh didelegasikan itu tugas-tugas tambahan ya, bukan tugas pokoknya. Misalnya gini, kepala ruang. Kepala ruang itu punya hari itu ada tugas gandanya, ada agenda ganda. Yang pertama adalah rapat. Rapat dengan manajer keperawatan, rapat dengan director of nursing, dengan zone itu berkaitan dengan sarana prasarana keperawatan. Tapi di saat yang sama juga dia harus melakukan supervisi ke tim atau supervisi ke perawat pelaksana atau mungkin melihat eh, mengecek ini apa namanya sarana dan prasarana yang ada di ruangannya itu sudah mencukupi atau belum, rusak apa enggak, jumlahnya berapa gitu. Maka tugas yang boleh didelegasikan itu yang kedua, tugas yang melihat sarana prasarana, kelengkapan sarana prasarana yang di yang ada di ruangan, bukan rapatnya. Karena kalau rapat itu adalah tugas manajerial. Tapi kalau mengecek itu kan tugas-tugas teknis ya, itu bisa didelegasikan gitu. Tapi apakah cuma sekedar meminta orang lain memberi perintah? Oh, cuma menyuruh? Enggak. Itu harus dianalisa, harus dilihat apakah tugasnya berjalan dengan baik, bisa ngerjain enggak, hasilnya apa, sudah dilaporkan apa belum, gitu. Itu harus dilihat. Kemudian koordinasi. Koordinasi itu adalah kerjasama atau menghubungi bagian-bagian yang berkaitan dengan hal yang akan dilakukan. Jadi kalau misalnya kayak eh, apa, kayak kolaborasi gitu loh ya, berkoordinasi dengan beberapa pihak yang memang bisa digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya adalah manajemen waktu atau pengaturan waktu. Harapannya dengan pengaturan waktu yang baik, maka tugas-tugas itu akan selesai dalam waktu yang pas, tepat waktu. Tipe struktur organisasi yang pertama adalah birokratik atau struktur lini. Ini nih tipe tipe struktur organisasi ini di mana pengambilan keputusan atau kekuasaan itu dipegang oleh beberapa orang dalam tingkat atas. Ya, masalah yang sering muncul terkait struktur ini adalah kepatuhan terhadap rantai komando. Komunikasinya itu juga terbatas, serta pemimpin yang baik itu bisa mendorong komunikasi ke atas untuk mengkompensasi kerugian. Contohnya bentuknya seperti ini. Ini. Wah, nggak usah dicoret-coret, Mbak.
Ya, Mbak Putri Rizky ya. Hmm, dicoret-coret ya. Itu ini yang biasanya dipakai di untuk organisasi besar sih. Ini ada kayak kayak pimpinannya ya, direktur utamanya. Terus nanti ada drone siapa, direktur nursing. Terus nanti ada yang bagian PR-nya. Ini ada yang bagian pelayanan. Ini ada yang bagian yang apa lagi. Nanti dia membawahi penunjang medis ya. Terus nanti dia akan membawahi beberapa beberapa komponen lagi. Terus yang kedua adalah ad hoc design. Ad hoc design itu adalah modifikasi dari struktur birokrasi yang terkadang digunakan sementara untuk memudahkan penyelesaian sebuah proyek dengan garis organisasi formal. Jadi kayak struktur organisasi kepanitiaan gitu. Bapak Ibu mungkin pernah ya di rumah sakit itu sudah punya struktur organisasi sendiri. Ada director of nursing, terus nanti di bawahnya kepala ruang, nanti di bawahnya ada kadim-kadim, terus nanti di bawahnya ini perawat pelaksana gitu. Tapi untuk kepanitiaan tertentu, misalnya ada kepanitiaan pelatihan yang lain, bisa jadi ketuanya adalah salah satu dari kepala ruang itu, atau salah satu dari kadim, yang nanti dia akan membawahi kepala ruang atau yang lainnya untuk menjadi seksi-seksi apa, untuk menjadi sekretaris, menjadi bendahara. Itu. Ini sifatnya sementara. Terus selanjutnya ada matriks struktur. Matriks struktur itu eh, dirancang untuk fokus pada produk dan fungsi. Fungsi ini digambarkan sebagai semua tugas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk dan produk merupakan hasil akhir dari fungsi tersebut. Gitu. Jadi kalau struktur ini nih pengambilan keputusannya bisa lebih lama karena masing-masing pihak itu perlu berkomunikasi lebih intens terkait apa hasil yang akan apa namanya apa hasil yang akan diwujudkan. Ini contohnya direktur utamanya, terus nanti ada produk, produknya itu produk manajernya itu ini penanggung jawab pelayanan pediatrik. Di bawahnya ada manager of nursing pediatrik, tapi dia juga menjadi bawahannya dari keperawatan, pelayanan keperawatan ya. Jadi si manajer nursing ini, nursing pediatrik ini akan bingung. Dia ikut mana nih? Ikut manajer fungsional atau ikut manajer produk itu. Kemudian ada lagi flat design. Flat design itu adalah sebuah usaha untuk memindahkan lapisan hierarki dengan perapian rantai komando dan desentralisasi organisasi. Jadi ini yang model datar. Nah, karena modelnya datar, maka garis kebijakannya itu jadi lebih banyak. Contohnya seperti ini. Ini kan kurang kurang kelihatan gitu ya. Terus manajer, terus kemudian staff. Nah, di dalam pengorganisasian, kita juga akan memperhatikan budaya organisasi. Budaya organisasi itu merupakan persepsi umum yang dipegang oleh
anggota organisasi atau sistem tentang keberartian bersama. Jadi kalau kita ngomongin budaya, budaya itu diartikan juga sebagai keyakinan atau nilai-nilai atau norma, atau bisa juga dianggap sebagai kebiasaan. Kebiasaan yang dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggotanya untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan internal. Fungsinya untuk memudahkan koordinasi aktivitas dalam organisasi, memudahkan komunikasi antar anggota, ya, jadi harmonis juga hubungannya, serta jadi lebih lancar dan meningkatkan prestasi serta efektivitas organisasi, serta pengambilan keputusan itu dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Budaya organisasi itu contohnya gini, eh, kebiasaan-kebiasaan yang biasanya muncul, kayak misalnya makan bersama. Biasanya pas makan bersama itu nanti ada pembicaraan-pembicaraan tentang pembicaraan-pembicaraan tentang pekerjaannya, tentang bagaimana cara mengatasi pasien yang begini, bagaimana cara mengatasi pasien yang seperti itu, pasien ini tadi gimana, gitu ya. Itu dimasukkan dalam budaya organisasi. Terus ada budaya organisasi, ada juga, oh ini belum selesai. Ini aja langsung. Ada budaya organisasi, ada juga yang disebut sebagai iklim organisasi. Nah, kalau iklim itu berdasarkan pada lingkungan kerja, ya, pada lingkungan kerja yang selama ini dianut atau diterapkan dalam organisasi tersebut. Ini biasanya turun-temurun, gitu. Ini turun-temurun dialami oleh semua anggota, terus bisa juga untuk mempengaruhi perilaku mereka selama melaksanakan pekerjaan. Dimensi iklim organisasi ada struktur karyawan, standar, tanggung jawab, penghargaan, dukungan, dan komitmen. Jadi kalau iklim organisasi itu contohnya gini, di tempat kerja Bapak Ibu, pasti ada orang yang dia itu tipe-tipe pekerjaannya pengen cepat selesai. Tapi memang bagus, tapi memang rajin gitu. Ya nggak apa-apa sih, bagus juga. Gitu. Tapi dengan semangatnya dia untuk menyelesaikan pekerjaan, dia bisa memotivasi teman-temannya untuk eh, sama-sama bergerak maju, sama-sama bergerak maju untuk mengerjakan tugas tersebut dalam waktu yang singkat, gitu. Pasti ada yang seperti itu, gitu. Jadi kayak ada lagi yang bilang, oh kalau kerja di ruangan ini, kalau ini kemerusun, ada aja masalahnya gitu-gitu kan ya. Nah, itu iklimnya berarti iklim untuk bekerja keras dengan cepat. Itu. Itu contoh dari iklim organisasi. Nah, tadi bedanya dengan budaya organisasi. Budaya organisasi itu berkaitan juga dengan kebiasaan ya, pokoknya kebiasaan. Kayak aturan untuk menggunakan seragam, terus brosnya mau di sebelah mana, apa namanya bagaimana, itu kan juga masuk dalam kebiasaan tuh. Itu disebut sebagai budaya organisasi. Tapi kalau iklim organisasi itu kayak, oh, budaya lagi, biar tahu. Budaya lagi contohnya, eh, operan. Ada yang operan itu tepat di jam yang sudah ditentukan. Artinya gini, jam 7 ya operan dari malam ke pagi. Jam 2 ya operan dari siang ke malam. Jam 9 itu berarti dari sore ke malam. Itu udah pasti seperti itu ada. Ada juga yang kita harus mulai sebelum jamnya, 15 menit sebelum jamnya. Jadi jam 7 tuh memang udah mulai kerja, gitu tuh ada seperti itu.
Nah, sedangkan iklim organisasi itu lebih kepada suasananya, bukan kebiasaannya. Jadi, ini ruang kelas 3. Ruang kelas 3 itu pengennya buru-buru. Pasiennya banyak, terus hmm, buru-buru, terus pengen pulang gitu misalnya ya. Jadi suasana kerjanya itu hawannya kemerungsung terus, pengen cepet pengerjaan tugas harus cepat, sains juga harus cepat dan seterusnya ya. Sudah selesai materi tentang pengorganisasian. Ada yang mau disampaikan?